Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yohanes 7 ayat 40-43. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Salah satu bentuk kehidupan ideal yang dibayangkan banyak orang adalah terciptanya kerukunan dan kesatuan di dalam masyarakat. Jika di dalam masyarakat yang memiliki latar belakang hubungan yang harmonis di antara anggota masyarakat, mereka akan mengharapkan hubungan yang tetap harmonis di antara anggota masyarakat tersebut di dalam jangka panjang. Anggota masyarakat yang memiliki hubungan harmonis satu dengan lainnya akan dinilai sebagai orang-orang yang baik. Jika di dalam sebuah masyarakat terjadi pertengkaran yang membawa perpecahan di antara anggota masyarakat, akan dianggap terjadi ketidakidealan hubungan. Keharmonisan hubungan yang menghasilkan kesatuan di dalam sebuah masyarakat bisa terjadi karena diikat dan disatukan oleh nilai yang sama. Apa yang dianggap baik dan tidak baik, apa yang dianggap benar dan salah, apa yang dianggap berguna dan tidak berguna. Kesamaan nilai di antara sekumpulan orang di dalam suatu masyarakat akan menghasilkan persatuan. Bahkan sekumpulan orang yang memegang nilai yang oleh banyak orang dianggap tidak baik yang sama bisa disatukan di dalam suatu ikatan yang kuat. Orang-orang yang tidak mengenal Allah memegang nilai yang sama satu dengan lainnya, menentukan sendiri apa yang dianggap baik dan tidak baik bagi diri mereka. Kesamaan nilai yang dipegang akan membuat mereka terikat di dalam satu kesatuan. Keterikatan dalam nilai yang sama akan membuat mereka terlihat harmonis. Yesus Kristus mengatakan bahwa Dia datang bukan untuk membawa damai di atas bumi, melainkan pedang, untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Ketika orang ditarik Allah datang kepada Yesus Kristus, akan diberikan roh yang baru. Roh baru yang diberikan akan membuat pemikiran, emosi, dan kehendaknya berubah. Kemampuan menilai dan membedakan antara yang benar dan yang salah, yang kudus dan yang kotor. Itu sebabnya sekumpulan orang Yahudi yang sama-sama mendengarkan pengajaran Yesus bereaksi berbeda. Sebagian dari orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus adalah nabi yang akan datang yang dinubuatkan Musa lebih dari 1000 tahun sebelumnya. Sebagian dari orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, karena tidak akan ada orang yang diberikan kuasa begitu besar yang memampukan mengubah air menjadi anggur, memelekkan mata orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, melahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati, meredakan badai dan angin ribut, mengusir setan dari orang yang dirasuki, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, jika Dia tidak diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Hanya Mesias yang diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Tetapi sebagian dari orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus bukan Mesias dengan alasan Mesias tidak datang dari Galilea. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Perbedaan patokan dalam menilai sesuatu menghasilkan perbedaan penilaian terhadap objek yang dinilai. Perbedaan panduan hidup itulah yang akhirnya membawa pemisahan antara orang percaya dengan orang yang tidak mengenal Allah. Perbedaan nilai hidup itulah yang akhirnya membawa pemisahan antara orang percaya dengan anggota masyarakat lainnya yang tidak mengenal Allah, atau sebaliknya, orang percaya dengan anggota gereja lainnya yang tidak mengenal Allah, atau sebaliknya. Pemisahan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya merupakan konsekuensi logis dari perbedaan keyakinan yang dipegang.
karena antara gelap dan terang tidak mungkin dipersatukan. Antara orang yang dipandu oleh Yesus Kristus dengan dipandu oleh iblis tidak mungkin dipersatukan. Antara orang yang dipandu Allah dengan dipandu oleh berhala tidak mungkin dipersatukan. Pemisahan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya, termasuk yang memiliki hubungan kekerabatan, merupakan salah satu bentuk harga yang harus dibayar dari setiap orang percaya. Pemisahan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya, khususnya yang memiliki kedekatan hubungan, memang menyakitkan. Tetapi itu harus terjadi. Memilih untuk tetap di jalan benar kehidupan yang menyebabkan harus terpisah dari orang yang tetap memilih di dalam kegelapan, merupakan bukti kasih kita kepada Yesus Kristus.